Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan di momen Chinese New Year ini kami boleh bersama-sama tetap berdoa kepada Tuhan. Biar saudara kami yang tidak bisa hadir, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ketika berkumpul dengan keluarga, hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan, bahkan mereka membuat satu mesbah keluarga yang mungkin jarang dilakukan. Tapi saat ini mereka lakukan karena mereka mengingat dan mencintai Tuhan. Malam hari Tuhan, biar Engkau ingatkan kami sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata-katalah secara pribadi kepada setiap kami. Hamba-Mu Tuhan di dalam keterbatasannya, Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, untuk menjelaskan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku secara pribadi maupun mengajak anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan. Berkuasalah dan berbicaralah ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan Tuhan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kyung-hee, Bapak Ibu Saudara yang merayakan, baik di sini maupun di rumah. Kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 133. Mari kita baca secara bergantian Bapak Ibu ya, hanya 3 ayat. Demikian firman Tuhan, Mazmur 133, saya mulai terlebih dahulu. Ayat ketiga kita baca sama-sama. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Mari bersama-sama, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, intinya itu terdapat di ayat yang pertama. Berdiam bersama dengan rukun. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau bagi dua dulu sebelum kita ngomongin tentang rukun. Kalau ngomong tentang berdiam bersama di tengah-tengah Chinese New Year begini, atau mungkin juga sebagian kita yang tidak merayakan Chinese New Year pun, apakah bisa kita berdiam bersama? Kalau mengingat sebenarnya ya kita yang ada di kota yang sama, di rumah yang sama, di ruangan yang sama, di gereja yang sama, kita bisa berdiam bersama. Tapi saya tahu ada jemaat Tuhan di rumah Tuhan ini, ada anak-anaknya yang karena jarak ada di luar negeri sedang studi, nggak bisa berdiam bersama Bapak Saudara. Artinya ada kesempatan-kesempatan yang memang Tuhan izinkan kita tidak berdiam bersama, tapi terpisah secara jarak. Kalau yang sedang studi dari China, dari Taiwan, saat ini bisa berdiam bersama, merayakan hari raya. Tapi mereka ada yang di Selandia Baru, di Amerika, ingin pulang, rindu berkumpul. Tapi mungkin karena alasan tertentu nggak bisa. Jadi momen-momen seperti bisa berdiam bersama itu patut kita hargai Bapak Ibu Saudara. Kalau berdiam bersama, mungkin kebanyakan kita bisa. Tapi kalau dikatakan berdiam bersama dengan rukun, wah itu lain masalah lagi Bapak Ibu ya. Berdiam bersama dengan rukun, dengan damai, dengan tenang, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Kita yang tidak ada masalah dengan relasi, ya kita bisa lakukan. Tapi seberapa banyak, kalau saya ingat keluarga-keluarga senior yang tinggal suami istri, termasuk papa mama saya gitu ya. Saya bersyukur Tuhan masih pelihara relasi mereka. Tapi kadang-kadang rukun itu menjadi kata-kata yang sekedar slogan di luar, orang kelihatannya rukun. Tapi Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalin relasi tahu kondisinya, apakah benar-benar rukun. Karena di dalam keluarga-keluarga yang sudah mengalami empty nest, bukan emptiness ya, tapi empty nest. Anak-anak sudah tidak ada lagi di rumah. Kalau selama ini anak-anak yang merekatkan antara suami dengan istri, antara ayah dengan ibu, tapi setelah anak-anak dewasa lalu tinggalkan sarangnya, nestnya, maka mengalami empty nest, baru kemudian kelihatan relasi yang asli itu baru ketahuan aslinya seperti apa. Kelihatannya masih jalan bareng, kelihatannya masih tidur satu ranjang.
Tapi secara emosi mungkin sudah pisah. Sudah tidak rukun. Tidak berantem satu sama lain, tapi sudah diam-diaman. Sudah tidak peduli satu sama lain. Belum lagi kita tahu, kalau di antara orang tua seperti itu, kalau di antara anak kecil seperti apa Bapak Ibu? Gambarannya mungkin ini kali ya, anjing dan kucing. Tengkar mulu gitu ya, satu sama lain. Ya termasuk anak saya juga sih. Saya sempat tanya, saya pikir anak saya karena beda 2,5 tahun, 3 tahun gitu ya, jaraknya nggak terlalu jauh, jadi rasa egonya tuh masih tinggi. Dari kecil sampai remaja masih, pokoknya saya yang harus diperhatikan, saya yang paling pertama. Tapi ketika saya tanya teman saya yang jarak usia anaknya itu 8 sampai 10 tahun, tengkar gak? Masih tengkar juga sama. Kayak anjing dan kucing katanya. Ternyata hidup rukun itu menjadi komoditi yang mahal juga sebenarnya. Nah, di gereja juga kita tahu ada masalah-masalah relasi satu sama lain. Jadi sangat tidak mudah kali ya. Kalau pertanyaannya begini, berdiam bersama dengan rukun, mudahkah? Mudah gak Bapak Ibu Saudara? Kalau relasi yang ada di antara kita cuma kulit, cuma di permukaan, mungkin gampang. Kita saling toleransi, jaga perasaan satu sama lain supaya nggak tersinggung. Cuma di permukaan tapi. Kita tidak berani, mungkin kalau ada kesalahan kita tegur, takut dia terluka, takut dia tersinggung, kemudian terjadi konflik. Itu cuma di permukaan doang. Kalau kita tahu ada sesuatu yang salah, dan kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan misalkan, dan kita rindu bukan untuk menyakiti, tapi karena kita mengasihi dan kita ingin orang yang kita tegur itu lebih baik, nah itu mungkin sedikit lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Sedikit lebih dalam. Tapi saya bukan ahli psikologi Bapak Ibu Saudara. Yang jelas sebenarnya hidup bersama dengan rukun itu ya susah-susah gampang lah. Atau gampang-gampang susah. Atau benar-benar susah. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas begini. Mazmur 133 ini kita baca keterangannya tadi, nyanyian ziarah Daud. Satu pujian yang memang biasanya dinaikkan oleh orang Israel ketika mereka memang bait Allah itu ada di Yerusalem, di bukit. Jadi ini Song of Ascent. Pujian naik ke atas tempat ziarah, yaitu tempat ibadah di bait Allah. Dan yang lebih menarik begini Bapak Ibu Saudara. Bagian firman Tuhan ini ditulis Daud, ada dua penafsir mengatakan begini. Backgroundnya, latar belakangnya adalah satu, ketika Raja Daud sudah mengalami masa damai. Selesai dari perang. Lalu kemudian dia melihat seluruh suku Israel, paling enggak pemimpin-pemimpinnya berbondong-bondong datang berziarah untuk datang ke bait Allah, berkumpul bersama. Di tengah keragaman 12 suku, belum lagi ada orang-orang yang memeluk agama Yahudi dari bangsa luar, bukan bangsa Yahudi. Tapi mereka bisa bergandengan tangan bersama-sama menciptakan satu harmoni yang indah sekali, datang ke bait Allah yang mempersatukan mereka karena mereka satu tujuan, ingin menyembah, beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Tapi ada penafsir yang mengatakan begini, bagian firman Tuhan ini, atau lagu yang dinaikkan oleh Daud ini adalah ketika dia baru saja akhirnya menjadi raja atau atas Israel secara keseluruhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara ada perang antara keluarga Saul dengan keluarga Daud. Ada yang namanya Abner yang terus membela bahkan setelah Raja Saul, Yonatan, anak-anaknya meninggal. Tapi masih ada satu anaknya lagi yang dibela oleh Abner. Terjadi perang antara suku Yehuda, Benyamin dengan 10 suku yang lain. Walaupun tidak terjadi konflik yang panas, tapi Daud melihat perpecahan yang terjadi di antara kubu kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Daud dengan keluarga Saul, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian mereka setelah Daud jadi raja, semua suku Israel datang menginginkan Daud menjadi raja mereka. Disitulah Daud menulis bagian firman Tuhan ini. Betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Tapi ada konflik sebelumnya. Sekarang dipersatukan. Belum lagi, jangan lupa mereka 12 suku ya. Yang masing-masing punya
pride-nya mungkin, atau mungkin juga irinya mungkin. Kenapa cuma suku Yehuda yang Tuhan nubuatkan akan lahir seorang raja, Daud, lalu kemudian nanti Tuhan Yesus? Kenapa bukan suku kami? Berbagai macam pikiran bisa menimbulkan konflik yang ada di negara Israel waktu itu, di kerajaan Israel. Tetapi ketika melihat kerukunan yang terjadi, kesatuan yang terjadi, maka firman Tuhan mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Lalu kemudian Raja Daud menganalogikan indah dan baiknya kerukunan dan kesatuan itu dengan dua hal. Yang pertama, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Bapak Ibu Saudara, di situ ada kata berharga, seperti minyak yang berharga. Ini adalah minyak yang dibicarakan adalah minyak urapan. Minyak urapan yang nggak sembarangan orang bisa pakai, orang bisa buat, orang bisa urapi. Biasa dipakainya untuk mengurapi imam dan kemudian raja. Kalau minyak dipakai untuk mengurapi satu jabatan yang tinggi sekali, itu pasti bukan minyak yang asal-asalan dibuat. Tapi minyak yang memang sudah punya komposisinya dan memang harganya mahal. Bukan cuma berharga, tapi juga langka. Tuhan berfirman di Keluaran 30, ambillah rempah-rempah pilihan. Itu ada takarannya di Keluaran 20 ayat 22 sampai 30 itu. Ada takarannya. Mur cair itu seberapa banyak liter, kayu manis harum itu seberapa banyak gram, batang serai terharum itu berapa banyak, kayu teja, minyak zaitun. Semuanya itu harus dicampur demikian rupa komposisinya. Lalu dipakai bukan hanya sebenarnya untuk mengurapi imam, tapi juga untuk menguduskan bait Allah. Jadi ini memang minyak yang sangat berharga dan sangat langka. Seperti itulah indahnya, seperti itulah mahalnya. Kalau ngomong-ngomong berharga, mahal, persatuan itu mahal, memang mahal ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang persatuan itu harus dibayar dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Paling nggak bagi kita yang tidak berkorban harta benda, korban perasaan mungkin. Korban emosi mungkin. Korban harga diri mungkin. Di luar berharganya memang seperti secara literal dijelaskan di sini. Kita bersyukur kalau gereja kita masih mengalami kesatuan yang hangat, keharmonisan yang hangat. Kalau di pemuda saya bilang, oh saya bersyukur benar ya. Kayak Karawaci itu walaupun kita tidak sebesar Mangga Besar, Greenfield, Pluit, BSD, Citra Garden, tapi dikaruniai dengan talenta yang luar biasa. Saya di sini belajar untuk lebih santai. Kalau dulu tiba-tiba ditunjuk sehari sebelumnya, kamu khotbah ya, saya bisa stres Bapak Ibu Saudara. Tapi sih saya belajar santai. Ya tapi Tuhan tetap titipkan sesuatu. Cuma yang bikin saya lebih bersyukur lagi begini. Dengan teman-teman dari TC, dari berbagai daerah. Dari teman-teman dari barat, dari timur. Wah suaranya tuh. Ini pakai Zoom kan ya, nggak disiarin. Greenfield, Pluit, putus suaranya sama GKI Karawaci. Di sini luar biasa pokoknya. Kita cuma kalah sound system, tapi secara komposisi suara, kualitas suara, wah saya pikir Tuhan benar-benar berkati GKI Karawaci. Bersyukur sekali untuk kemewahan, kemahalan ini semua. Tuhan kasih buat kita, itu seperti minyak yang dituangkan untuk apa? Menguduskan Harun Bapak Ibu Saudara. Dan luar biasanya ya, walaupun minyak ini berharga dan langka, kalau kita pelan-pelan ulangi baca bagian ini. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut. Dan bukan cuma ke janggut melelehnya, tapi juga turun ke leher jubahnya. Dan ada penafsir yang mengatakan begini, bukan cuma dari kepala lalu ke janggut, lalu ke leher, tapi juga akhir turun sampai ke kakinya Harun. Ini kita bicara minyak yang mahal dan berharga, yang langka. Artinya ketika Tuhan izinkan seorang seperti Harun diurapi dengan minyak itu, Tuhan gak pelit-pelit. Tapi
Kalau pakai kata hambur tepat gak ya? Tuhan hambur-hambur. Karena dia yang empunya segala sesuatu. Dia tuangin begitu banyak, dia kasih kepada kita begitu banyak. Kesatuan merupakan satu hal yang berharga, langka. Tapi kalau kita mau taat, tunduk untuk dipersatukan oleh Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Gambaran yang kedua, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bapak Saudara, saya coba lihat secara geografis, lalu kemudian coba lihat Gunung Hermon itu seperti apa sih? Gunung Sion itu seperti apa sih? Menarik Bapak Saudara. Yang pertama begini, ini Gunung Hermon, puncaknya ditutupi oleh salju abadi Bapak Ibu Saudara. Kalau ngomong embun berasal dari salju, pasti dingin, pasti segar sekali. Ini Gunung Hermon. Tapi yang menarik, Bukit Sion, Gunung Sion, saya coba cari. Saya nggak ketemu gambar yang terlalu tepat sekali. Tapi secara umum gambarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini Gunung Sion. Kontras ya. Sangat kontras sekali. Kalau tadi ini dipenuhi oleh salju abadi. Yang kedua, ini kering kerontang, tandus. Tapi disinilah, di Gunung Sion inilah istilah dari Sion Tuhan sering pakai. Tuhan mengirimkan berkatnya dari Bukit Sion. Tapi di bagian yang kita baca, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Seakan-akan berkat yang dari Sion itu, kalau bukan dari Gunung Hermon, yang adalah pemberian ciptaan Tuhan, maka nggak ada berkat itu. Jadi bukan Gunung Sionnya, tapi Tuhan yang mengirimkan berkat itu dari Gunung Hermon. Saya pikir-pikir apa hubungannya ya dengan kesatuan ya. Manusia berusaha mengejar kesatuan. Saya jadi ingat Menara Babel Bapak Ibu Saudara. Manusia berusaha untuk menjadi satu. Tapi menjadi satu atas alasan dan motivasi dan tujuan yang salah. Dan Tuhan mencerai-beraikan. Memang persatuan yang sejati itu harus berasal dari Tuhan. Sang pemberi persatuan. Ini yang pertama ya yang menarik ya. Hermon dipenuhi oleh salju abadi, sementara Sion kering kerontang tandus. Dan kalau mau kita artikan secara literal atau tafsirkan secara literal mungkin ya. Air itu datangnya dari Gunung Hermon, dialirkan ke gunung-gunung di Sion. Dari air yang berlimpah dari salju abadi, diberikan kepada gunung yang tandus dan kering kerontang ini. Tapi ketika kita lihat peta, itu menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Karena Gunung Hermon itu jauh ada di atas, di utara, bahkan di luar wilayah Israel. Sekarang ya. Tapi Bukit Sion itu, Gunung Sion itu ada di sekitar Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Nih, ini tanda panahnya ya. Itu jauh sekali sebenarnya. Saya jadi pikir-pikir gimana caranya itu air dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Saya coba tafsirin sendiri aja deh. Itu yang di atas itu Gunung Hermon kita ngelihat ada aliran sungai di situ ya. Mungkinkah dari sana, tapi juga kan sampai bawah itu kalau terus sampai Laut Mati, gimana mengalirnya ke Bukit Sion? Nah, nggak tahu juga, saya nggak dapat jawaban sampai situ Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sudah pasti metafora yang Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa berkat-berkat Tuhan itu nanti setelah paling akhir kalimat selanjutnya ya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Memang dari sanalah, dari Gunung Hermon lah, dan penyebabnya adalah Tuhan yang mengaliri Bukit Sion itu melalui air-air dari Gunung Hermon, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ngomong tentang salju abadi yang kemudian menjadi embun, menjadi air, turun mengalir ke Bukit Sion. Bapak Ibu Saudara, bukankah salju abadi itu yang mencair itu mendatangkan kesegaran bagi tempat yang tandus. Dan bukan cuma kesegaran, kelembapan juga yang akhirnya memberikan kehidupan. Kesatuan, keharmonisan itu mendatangkan kesegaran, menghidupkan. Belum lagi kalau kita ngomong ketika seorang menghadapi masalah, perlu ada seorang yang bisa
menyemangati, menyegarkan hidupnya, memberikan semangat. Bapak Saudara, keadaan yang digambarkan oleh Daud sang pemazmur berdiam bersama dengan rukun. Dan kita melihat penilaiannya adalah baik dan indah. Bapak Saudara, pertanyaannya begini. Di antara kita yang mungkin sedang mengalami masalah relasi. Hari ini saya ke rumah II saya yang paling besar. Biasanya kami ngumpul di rumah II saya yang paling kecil. Mama saya 5 saudara. Nenek saya udah meninggal 2 tahun lalu. Biasanya kami ngumpul di rumah nenek, di rumah Popo. Tapi kemarin akhirnya II yang besar menawarkan diri. Walaupun rumahnya maaf agak kecil, memang kita jadi agak susah gitu ngumpulnya. Agak terjadi sedikit konflik cuma gara-gara tentuin tempat, Bapak Ibu Saudara. Selisih paham itu gampang sekali terjadi. Jadi pertanyaannya begini, mungkinkah ada kita bisa diam bersama dengan rukun, Bapak Ibu Saudara? Mungkin nggak? Mungkin sekali. Ada satu petunjuk yang menarik bagi saya, walaupun mungkin saya cocok-cocokin, Bapak Saudara ya. Di bagian pertama itu dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Saya pikir kata kuncinya adalah ini, saudara-saudara. Ketika Raja Daud menuliskan Mazmur ini, yang dia lihat adalah 12 suku sesama saudaranya, bangsa Israel. Kita bukan orang Israel. Tapi kita adalah semua saudara seiman yang di dalam Kristus kita dipersatukan. Yang harusnya punya tujuan yang sama, motivasi yang sama. Bahkan kemarin minggu lalu, Musa Petrus sampaikan bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Punya perasaan yang sama, punya pikiran yang sama, punya kehendak yang sama. Kadang-kadang kalau di gereja terjadi konflik, siapapun orangnya, saya tanya-tanya begini, kenapa ya? Kalau kita punya satu Roh Kudus yang sama, kok kita bisa beda? Sampai sebegitu tajamnya, dan kemudian tidak jadi rendah hati, lalu kemudian kita konflik. Bukankah kita orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus? Kalau alasannya mungkin begini, ya kan dia masih bayi rohani, itu kita bisa terima. Tapi kan biasanya kan yang bikin konflik atau yang menyebabkan timbulnya konflik, itu bukan bayi rohani. Tapi orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Apakah Tuhan yang salah? Saya pikir banyak orang-orang yang ternyata belum dewasa rohaninya, Bapak Ibu Saudara. Belum dewasa rohani satu hal. Belum dewasa emosinya juga satu hal lagi, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi saya kadang-kadang merasa begini, saya terlalu cepat menilai seseorang. Bapak Saudara, saya waktu di kampus sempat juga, bukan saya yang konflik, tapi teman seangkatan saya memang karakternya agak unik, lalu kemudian para senior itu menghukum dia dengan cara mereka sendiri. Tapi kemudian salah seorang senior juga ketika kami persekutuan lantai, dia menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang saya lupa dari mana dia ambil, tapi dia pakai ilustrasinya begini. Teman-teman, dia bilang begini. Kita tuh ngelihat orang, cuma ngelihat bagian sininya doang nih. Kita cuma ngelihat samar-samar bagian kanan dan bagian kiri. Dan kita tidak bisa melihat bagian belakangnya. Apalagi bagian dalamnya. Saya sangat diberkati dengan bagian firman Tuhan yang waktu itu dibagikan. Iya ya. Karena saya termasuk orang yang judgmental sebenarnya. Kalau ikut tes psikologi, saya orang yang judgmental, Bapak Saudara. Tapi makin tambah usia, Tuhan tunjukkan. Baru-baru ini juga, sebenarnya cukup sering Tuhan tunjukkan ketika relasi, interaksi dengan anak saya. Kadang-kadang sebagai orang tua merasa pengalaman banyak, pengetahuan banyak, lebih tahu. Dan sangat reaktif ketika anak bikin salah. Padahal juga bukan salah, saya yang merasa itu salah. Saya tidak tanya lagi. Sebenarnya kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini? Tapi karena saya sudah biasa lihat dia bikin salah, dan kali itu seharusnya saya tidak tanya lagi, Bapak Saudara. Saya tidak tanya kenapa kamu begitu, ada peristiwa apa sebelumnya.
Dan apa yang kamu rasakan, saya merasa hubungan saya atau hubungan kita seringkali banyak kali ditentukan hanya secara situasional pada saat itu juga. Kita nggak tahu background seseorang secara menyeluruh sebenarnya. Apa yang pernah dia alami, bagaimana dia dibesarkan, pola asuhnya seperti apa, trauma masa lalu, apakah dia pernah mengalami pelecehan, bagaimana orangnya introvert atau ekstrovert, apakah orangnya kolerik, sanguinik, flegmatik, apalagi satu lagi. Ada 5 katanya. Satu lagi munafik. Bukan itu ya Bapak Saudara. Orang berbeda macam. Tapi bukannya tidak mungkin ketika kita sama-sama being in Christ Bapak Saudara. Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kenal Tuhan katanya semakin kenal diri kan. Semakin kenal Tuhan semakin kenal diri. Tapi masalahnya ketika kita tidak mau semakin kenal Tuhan. Kita tidak punya disiplin rohani. Tiap kali kita bahas tentang hal ini, pasti kita harus balik lagi ke hal yang paling basic. Di mana kita berakar? Nah, di mana kita biarkan diri kita bertumbuh? Kepada siapa kita memberikan diri dimuridkan? Sampai pengenalan kita akan Kristus terus bertambah, dan sebaliknya Tuhan akan berikan pengenalan akan diri yang juga semakin bertambah. Bapak Saudara, relasi vertikal menentukan relasi horizontal. Ini gambaran salib ya. Selalu begitu. Kita bisa mengejar baik dan indahnya diam bersama dengan rukun. Kalau kita semua punya komitmen yang sama untuk being in Christ. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika itu terjadi, Tuhan berkenan sekali. Satu sisi Tuhan yang memberikan persatuan itu. Tapi tetap ada tanggung jawab kita dengan being in Christ. Dan ketika kesatuan itu terjadi, Tuhan memberikan berkat itu bukan uang di sini. Bukan bangunan. Tapi yang pertama-tama kesatuan hati kita dulu. Dengan tujuan, alasan, motivasi yang satu. Yaitu demi Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, Bapak Saudara. Kesatuan itu harus kita usahakan. Mau di gereja, di keluarga, di negara, maupun di institusi. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek Bapak Saudara. Mari bersama-sama kita mengejar hidup rukun bersama yang baik dan indah itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengalaman Daud yang Tuhan pakai untuk dibagikan kepada setiap kami. Sehingga kami bisa sama-sama merenungkan sekaligus juga diingatkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah Tritunggal yang meneladankan kepada kami. Engkau satu dari 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Kami mau meneladani Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan juga firmankan dari Tuhan Yesus sendiri dan melalui hamba-hambamu, rasul-rasulnya untuk menginstruksikan kepada kami, mendorong kami untuk saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kami satu, seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Tuhan tolong kami. Kami nggak punya modalnya. Kalau kami mengandalkan diri kami sendiri, maka ego kami, harga diri kami, seringkali lebih cepat muncul daripada ketertundukan pikiran dan perasaan kami terhadap Tuhan. Biar dengan pertolongan dan kuat kuasa dari Tuhan sendiri, memampukan kami memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Sehingga kami sama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan disatukan. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga yang sedang bergumul
suami istri yang sedang bergumul dengan relasi mereka, orang tua dan anak, mertua, menantu, dan juga relasi yang ada di gereja, bangsa kami yang mungkin terpecah oleh berbagai macam partai politik dan idealisme. Ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.